Mantap. Sebuah petualangan yang luar biasa. Minggu tanggal 10 Maret 2024. Pagi menjelma dengan meninggalkan berbagai cerita sepanjang malam. Sampai pagi ini tetap dalam situasi full angin dan badai. Masak akhirnya di dalam tenda. Pagi-pagi mau bikin minuman hangat dulu. Setelah itu masak-masak dan semoga nanti cuaca lebih bersahabat daripada kemarin sehingga petualangan masih bisa dilanjutkan dengan sukacita. Yes. Karena hari ini perjalanan masih sekitar berapa kilo ya? Banyak kilo ya, kita masak nasi. Ini ada kok kayak gini airnya naik. Kebanyakan air yang di bawah sarangan. Ora apa-apa, yang penting masak sego mateng. Yang penting makan, Pak. Ora nek ngletes ra enak. Iki mateng engko. Nyeplok telur bre aromane. Kayak martabak. Ger. Tarono, guys. Jadi kan siap makan, sarapan. Monggo sarapan yuk. Sudah 6:30 ndelok njaba tenda. Hutan belantara rek keren. Kawasannya masih luar biasa. Hutannya ini di area camp pos 4 Jogolarangan via Wonorejo. Semalam itu jalannya licinnya luar biasa karena hujan lebat, lalu tanahnya atau setapaknya itu ditutup oleh humus jadi pada lari. Ini sudah mau bongkar tenda lalu packing dan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Jogolarangan untuk selanjutnya turun menuju ke Mungkrang dan Candi. Nyicil packing. Yang belum packing masuk yuk. Bongkar-bongkar hampir selesai. Rasanya berat banget rasanya. Sepanjang malam badai di sini ternyata cukup dingin udaranya. Ya karena kanopinya hutannya masih luar biasa dan kabut badai sepanjang malam dari kemarin juga hujan lebat. Salah satu keindahan dari Jogolarangan atau Jogolangan lewat Wonorejo ini loh. Masih ketemu gitu pohon-pohon dengan perlumutan yang luar biasa kerennya. Mantap. Akhirnya 8:30 komplit selesai packing lalu kita mau jalan. Akhirnya pergerakan melanjutkan petualangan ke puncak Jogolangan dari pos 4 Pandaan pun dimulai. Semua peserta sudah kedinginan, termasuk reporter. Suasana jungle survival dengan segala keeksotisan Gunung Jogolarangan.
Ya. Bodote apa? Ngajari bocah-bocah gitu. Ngajari mengenal medan gunung. Antara pos 4 menuju puncak itu, selain tanjakannya yang terjal, setapaknya juga mulai tertutup semak-semak. Ada yang masih terlihat, ada yang hilang sama sekali. Tetapi untungnya tidak selicin yang jalur pos 3, pos 4 yang kemarin itu blurut karena komposnya begitu tebal. Mantap, sebuah petualangan yang luar biasa. Masih menuju puncak Jokolangan ditemani dengan kabut angin badai gunung. Masih bersama dengan badai kabut. Kami masih merangkak pelan-pelan menikmati keindahan. Ini sebenarnya menempati. Akhirnya perjalanan dari pos 4 Tandian ke puncak Jokolangan telah selesai digapai dalam waktu kurang lebih sekitar 100 jam. Mantap, dan masih ditemani oleh hujan badai. Akhirnya sampai. Puncak yang pertama tergapai. Masih ada 5. Kan puncaknya ada 6. Terlihat senyum bahagia ini sampai puncak Jokolangan dengan cuaca yang full kabut dan badai. Adem reporter. Masih dalam suasana badai kabut. Ini sedang menikmati perjalanan turun dari puncak Jokolangan menuju puncak Mungkrang. Turun lebih hati-hati. Di sana itu tidak terlalu terlihat itu. Barisan berarak-arak. Puncak Jokolangan tidak terlihat sama sekali, kabut begitu pekat. Sekarang kita sudah melewati lembah Welo 2. Lalu ini akan menyisir satu hutan lumut yang tersisa, lalu setelah ini nanti hutan Welo utama, dan kemudian nanjak sedikit sampailah di Mungkrang, tanjakan yang kedua. Agaknya cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, merata di sini juga. Ranting-ranting pada jatuh ini, bekas angin keras, angin kencang. Kabut masih cukup pekat. Ini di wilayah hutan kecil sebelum lembah Welo. Suasana dari lembah Welo. Di sini pun terlihat kabut pekat membungkus keindahan lembah Welo.
masih bersama dengan Jupala yang terdiri dari peserta yang tangguh-tangguh. Mantap. Pukul 11:15 akhirnya sampai di puncak Mongkrang dengan cuaca yang masih berkabut pekat. Dan sedikit informasi, di puncak Mongkrang sekarang ada shelternya untuk bisa istirahat, lalu diberi tempat duduk yang cukup nyaman, kanan kirinya dibersihkan. Mantap, luar biasa. Tapi anginnya kencang di sini. Bawa turun sampah. Pas kebuka lo. Pas kebuka lah. Dari kemarin masuk hutan dah lihat langit biru. Temboknya cepat mengejar. Wes. Rombongan anak yang akan menempa diri dalam paguyuban Jupala. Mantap, Pak Iri. Puncak kedua Mongkrang sudah sampai dengan cuaca dan situasi seperti ini. Kita akan menuju ke puncak yang ketiga, yaitu puncak Candi. Cuaca masih berkabut. Sedikit informasi, sekarang menuju ke Mongkrang itu setelah kasus yang meluncur jatuh itu tidak diluruskan ke sana, tapi dibelokkan ke kanan. Kalau dari Candi itu lumayan agak jauh tapi landai dan lumayan baik, baru dibuat. Saya sudah lewat, tapi kalau posisi saya turun dari atas. Asik. Pihak pengelola mempercantik fasilitas sarana prasarana. Yes. Akhirnya sampai di puncak ketiga, puncak Candi komplek. Ini panitia yang stay di puncak Candi untuk memastikan apakah seluruh peserta masih siap jalan atau tidak. Dan ternyata dari 13 peserta semuanya masih siap jalan. Ini akan melanjutkan ke puncak tak bernama, dan berikutnya adalah puncak mitis sebagai target yang terakhir. 13 peserta jalan semua, lalu panitianya yang kemarin Adia sama Nia diganti oleh Mario sama Langit. Setelah turun dari Candi 1 ini ambil kanan, tidak menuju ke Candi 2, ambil kanan, kita akan menuju ke itu puncak mumpung kelihatan tak bernama. Lewat sini tuh langsung disuguhkan pada panorama yang keren. Kebetulan bawah terbuka ini. Medan didominasi oleh alang-alang dan pohon mandingan. Ini kalau mau pengen gampang itu ikut marka dari event Seksorogo Lawu Ultra SLU. Ini sudah selesai kembang alang-alangnya. Bunga alang-alang itu ya, yang putih itu bisa terbang itu loh, kayak bunga tebu model gandum itu kan serumpun tuh. Gunung Lawu atasnya tertutup kabut tebal, lembah-lembah di bawah terlihat hijau, lalu setapaknya masih penuh dengan alang-alang dan mulai rapat gitu ya.
mau istirahat sebentar di wilayah hutan yang masih terlihat alami. Dan biasanya sini adalah camp area untuk para diklat. Itu menilai aneka penanda. Nah, sampai di sini itu kode dari event ini SLU tuh hilang karena di sini ada perempatan, ada pendekar wedok-wedok gitu. Tutup banget awal-awalnya. Hah? Awal-awalnya ketutup. Kalian masuk YouTube kah, Pak? Masuk YouTube kah? Iya. Iya. Sudah pada tumbang, wajah sudah kelihatan pucet-pucet. Setelah turun, mulai naik. Ini naik satu punggungan, nanti turun, terus naik lagi bukit tak bernama, turun, naik lagi ke puncak mistis. Itu adalah target pada hari ini dalam rangka diklat lanjutan anak-anak Yopala. Saya sudah semangat, mantep, masih tetap utuh dalam satu barisan. Tadi pas sampai puncak Jokelangan atau Jebularangan itu full tembok putih. Sekarang terlihat jelas cuaca serem-seremnya tadi. Lalu turun, lalu itu di Mungkerang kelihatan rata kalau dilihat dari sini. Terus turun, di balik ini puncak candi, lalu turun ke sini, dan ini mulai naik kembali. Iya. Sampailah di puncak bukit tak bernama atau puncak hutan pinus mati. Panorama terlihat baik-baik saja dari sini. Wis, kembali lagi Jebularangan, Mungkerang, candi, turun ke sini. Masih terlihat gagah-gagah, penuh semangat. Ini jam 3. Panorama di ujung sana keren. Wajahnya menuruni puncak bukit tak bernama pertama, atau yang saya sebut tadi bukit hutan Cemoro Mati. Lalu nanti sampai di lembah, lalu kemudian naik ke sini. Ini juga tak bernama, puncak tak bernama. Lalu di belakangnya yang paling tinggi itulah mitis yang akan jadi target hari ini. Deretan bukit tak bernama, belakangnya mitis. Lalu kalau yang ke sana itu kurang tahu deh. Panoramanya ke arah selatan mantap. Mulai menanjak menuju bukit tak bernama yang kedua. Ini masih disebut dengan ketinggian 1850. Setelah dimanja turunan bertubi-tubi berpuluh-puluh kilo, lalu sekarang apa berpuluh-puluh kilo, 6 kilo, lalu mau tanjakan menuju ke bukit tak bernama, terus udah pucet. Apa-apa lah, yo guyon-guyon ngono lho, ben lelai ki ben terabaikan ngono. Lumayan kan tanjakannya, lumayan lah ini menuju bukit tak bernama. Akhirnya sampai puncak bukit tak bernama, puncak 1850.
Saatnya menuruni bukit tak bernama 1850. Ini adalah Desa Bumbang, area Desa Bumbang di bawah lereng, di bawah gunung Lawu. Kelihatannya itu lentikular itu. Lentikular segitu gedenya di puncak Lawu. Ketemu turunan terjal. Rombongan mulai terpecah dua. Ini yang menuruni bukit tak bernama tadi ada yang belum selesai, tetapi di sisi yang lain sudah ada yang mulai merangkak, merintis, menaiki puncak mitis. Tantangan hari ini menuju ke puncak bukit atau gunung mitis. Tanjakan lumayan berat, gemelet-melet. Merambati setapak menuju puncak mitis. Di sini masih kentara, kalau di sana tadi tidak terlalu kentara. Mana puncaknya di sana? Menjelang puncak itu view-nya bagus, menandakan kalau ini jarang dijamah. Rombongan yang lain belum pada nyusul, kelihatan datar, asik. Perjuangan menuju puncak mitis belum terselesaikan dan sepertinya udah habis-habisan tenaga, udah bisa ngejar bentar-bentar istirahat ya, sambil menunggu lihat panorama. Kembali lagi ke Joko Larangan yang tertutup oleh kabut. Lalu itu Mongkrang dan di sana ada candi. Masih berjuang menyelesaikan pendakian untuk menuju ke puncak ke-5 atau ke-6. Pokoknya ini puncak mitis. View menjelang puncak mitis. Panorama yang disuguhkan deretan bukit-bukit hijau asri, asik. Sampailah di puncak mitis. Keren, aslinya keren, cuma vegetasinya masih cukup padat. Tekan puncak mitis, Mas. Tap. Munyer, Mas. Gule tembusan Cemoro Wayang dari mitis.